Banyak perusahaan, yaitu perusahaan keluarga yang ingin ekspansi dan kemudian juga scaling up their business untuk menjadi lebih baik. Namun, permasalahannya adalah banyak perusahaan keluarga yang menghadapi tantangan yang begitu besar ketika ingin pindah dari pengelolaan bisnis secara keluargaan dengan bisnis secara profesional. Sudah begitu, banyak juga yang terjadi adalah karyawan mereka itu biasanya mereka adalah karyawan-karyawan yang loyal, yang biasanya bekerjanya dari mereka pertama kali lulus, kemudian juga sampai sekarang masih tetap bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang terjadi adalah banyak pemilik bisnis kemudian merasa sulit sekali untuk menarik kereta bisnisnya untuk menjadi lebih maju. Ouch! Karena salah satunya adalah karyawan. Nah, terus gimana sih kalau dengan juga kondisi new normal, bagaimana kita bisa menggerakkan tim kita, terutama mereka yang bekerjanya jauh dari kantor pusat dan harus melakukan monitoring secara remote. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dunia SDM, yaitu channel yang dibuat khusus untuk Anda dalam meningkatkan kemampuan Anda dalam hal mengelola organisasi dan tentu saja meningkatkan skill Anda, juga termasuk bagaimana mengelola kemampuan Anda dalam mengelola SDM di perusahaan. Dan kali ini kita seperti yang tadi sudah disinggung bahwa ini adalah hal yang menjadi sangat kritikal buat sebuah perusahaan keluarga. Bahwa kalau sebuah perusahaan keluarga ingin meningkatkan skala bisnisnya, salah satu hal yang terpenting yang paling kritikal juga mungkin perusahaan lainnya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan karyawan kita atau SDM kita di dalam organisasi. Dan salah satu hal yang paling kritikal dan mungkin ini menjadi tantangan bagi banyak pemilik bisnis adalah bagaimana saya bisa membangun sebuah kepercayaan dan akuntabilitas kepada anggota tim saya, terutama buat mereka yang bekerja secara remote, atau mungkin Anda ingin menerapkan sistem kerja secara remote dengan kondisi new normal seperti sekarang ini. Tentunya seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa bekerja secara remote sekarang ini bukan menjadi sesuatu yang langka, tapi malah banyak sekali perusahaan yang mengarahkan karyawannya bekerja secara remote. Salah satu keuntungan bekerja secara remote adalah mereka tidak perlu membuang waktu mereka di dalam perjalanan dari rumah mereka ke kantor dan sebaliknya, dan juga kita bisa menghemat waktu, kemudian juga biaya tenaga kerja dalam hal space atau ruang kerja dan sebagainya. Oke, sekarang kita kembali berkaitan dengan bagaimana saya bisa membangun sebuah kepercayaan dan akuntabilitas ketika bekerja remote dan berada di dalam sebuah perusahaan keluarga. Ini yang paling penting, terutama bagi Anda, para pemimpin di family business atau perusahaan keluarga, atau juga Anda yang memang secara langsung adalah juga pemilik bisnis. Bahwa ini adalah hal yang sangat esensial bagi kita untuk segera dan cepat beradaptasi dan menciptakan lingkungan yang bisa kemudian mendorong karyawan kita untuk memiliki sebuah kepercayaan dan tentunya juga memastikan terjadinya akuntabilitas dalam perusahaan. Dan kali ini kita akan bangun kembali nih, kira-kira strategi apa sih sebenarnya yang bisa Anda praktekkan di dalam perusahaan untuk membantu Anda mencapai keseimbangan ini, dan tentu saja bagaimana bisa mengoptimalkan kinerja anggota tim Anda bahkan ketika bekerja dalam remote atau bekerja jarak jauh. Sebelum saya membahas strateginya, ini ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa penting sekali bagi kita untuk memahami kenapa sih sebuah kepercayaan dan akuntabilitas itu menjadi hal yang sangat penting dalam mengelola tim secara remote atau jarak jauh. Kepercayaan adalah sebuah fondasi, tentunya dalam hal membangun sebuah kesuksesan tim, mempromosikan employee engagement, kemudian juga bagaimana mendorong kinerja secara optimal. Sedangkan selain itu, akuntabilitas adalah sebuah kunci
untuk mempertahankan standar kerja yang tinggi dan memastikan tentunya kita perlu memastikan karyawan memberikan hasil yang sesuai selagi memang dilakukannya secara remote. Oke ya, dapat gambarannya ya. Dan tentunya ketika kita mampu menyeimbangkan ini, pada akhirnya kita bisa membangun sebuah aktivitas operasional bisnis yang sangat smooth dan tentunya juga akan membangun lingkungan kerja yang sehat buat karyawan dan juga buat Anda sendiri. Nah, sekarang mari kita eksplor strategi-strategi yang perlu kita lakukan untuk membangun kepercayaan Anda terhadap anggota tim Anda dan sebaliknya bila Anda akan mengimplementasikan cara kerja secara remote atau jarak jauh. Strategi yang pertama adalah tentunya kita perlu membangun yang namanya komunikasi yang terbuka dan transparan. Dalam hal ini kita perlu memastikan nih bahwa komunikasi ini juga penting buat Anda sebagai seorang pemimpin ataupun pemilik bisnis. Komunikasi harus sangat jelas, harus konsisten dan tentu saja harus transparan kepada anggota tim Anda. Ketika Anda memiliki informasi yang tidak disampaikan secara jelas dan spesifik bahkan transparan, ini akan memberikan sebuah kesulitan atau tantangan bagi anggota tim Anda untuk memahami harapan yang Anda ingin capai terhadap anggota tim Anda. Dan ini akan mempengaruhi produktivitas kerja anggota tim Anda. Nah, ini juga kalau kita berbicara berkomunikasi secara terbuka dan transparan, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita menyusun ekspektasi, menentukan ekspektasi. Kita juga termasuk dalam hal ini bagaimana kita saling berbagi informasi update yang terbaru, kemudian juga misalnya isu atau concerns yang ada, dan juga menyampaikan concerns dan isu secara tepat tentunya, baik dalam hal waktu maupun situasi. Dan ketika kita melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan, ini akan mendorong, tentunya mendukung terjadinya komunikasi dua arah. Tidak hanya satu arah dari Anda saja, tetapi juga akan terjadi komunikasi dari anggota tim Anda. Lalu bagaimana kita bisa membangun sebuah komunikasi dua arah ini? Yaitu salah satunya adalah dengan menyediakan channel bagi karyawan atau saluran tertentu sehingga mereka berani untuk mengungkapkan idenya, pemikirannya, dan juga mungkin isu-isu yang terjadi di lapangan. Oke ya, itu adalah strategi yang pertama. Lalu strategi yang kedua adalah lakukan, ini perlu sekali dilakukan, mulai dari sekarang yaitu berdayakan, lakukan delegasi dalam hal pengambilan keputusan. Seringkali yang terjadi di banyak perusahaan keluarga adalah para pemilik bisnis yang juga pimpinan perusahaan itu sangat sungkan, sangat enggan untuk memberikan wewenang atau otoritasnya kepada karyawan mereka dalam mengambil keputusan. Sehingga ini kemudian pada akhirnya bisa berpengaruh kepada kelancaran operasional bisnis. Apalagi bisnis Anda membutuhkan keputusan-keputusan yang sangat cepat. Jadi pastikan ini dilakukan mulai dari sekarang. Dengan kita memberikan ruang buat karyawan kita untuk mereka berani mengambil keputusan, artinya di sini ketika Anda melakukan itu, Anda sedang mendemonstrasikan kepercayaan Anda kepada anggota tim Anda. Dan ketika mereka merasa dipercaya, maka tingkat loyalitas mereka terhadap perusahaan juga terhadap Anda akan terbangun. Ini penting sekali. Kenapa? Karena pada dasarnya hubungan kerja juga adalah hubungan antar manusia yang membutuhkan kepercayaan dan akuntabilitas. Selain itu, ketika kita kemudian mendelegasikan anggota tim kita dalam membuat keputusan, dan tentu saja nanti akan ada caranya bagaimana sih mendelegasikan yang tepat di video yang lainnya. Nah, ini akan mendorong mereka pada akhirnya memiliki satu rasa memiliki terhadap pekerjaan mereka. Apalagi ketika ini kemudian dibangun sebagai habit, akan terbentuk sense of ownership terhadap perusahaan. Jadi mereka seakan-akan akan menjadi pemilik bisnis dengan punya
mindset yang sama bahwa saya harus bekerja excellent untuk mencapai hasil yang excellent sehingga bisnis bertumbuh. Dan tentunya dengan kita memberikan atau memberdayakan anggota tim kita dalam mengambil keputusan, kita mulai nih pelan-pelan untuk mengurangi yang namanya micromanaging. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi, micromanagement itu menjadi sangat tidak efektif. Dan Anda kemungkinan besar akan menjadi tidak seimbang dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena waktu Anda akan tersita banyak buat pekerjaan Anda dalam menjalankan bisnis Anda. Semoga Anda juga paham dalam hal ini. Lalu strategi yang ketiga yang penting harus Anda lakukan adalah kenali kinerja anggota tim Anda dan pastikan Anda juga memberikan penghargaan terhadap achievement mereka. Ini yang sering kali terjadi juga di banyak perusahaan keluarga, terlalu hitung-hitungan sama karyawan. Seringkali merasa bahwa, oh memang dia seharusnya seperti itu. Tetapi pada dasarnya, hal terkecil yang dilakukan seseorang terhadap Anda, dan ketika Anda menghargai peran mereka di dalam perusahaan, maka ini akan membangun sebuah loyalitas orang tersebut atau karyawan tersebut terhadap Anda sebagai pemilik perusahaan atau pemimpin di perusahaan. Jadi dengan mengenali kinerja karyawan kita, kemudian kita memberikan reward yang tentunya kalau kita berbicara reward tidak hanya finansial tapi non finansial juga bisa dilakukan, contoh misalnya memberikan pujian dan perhatian itu adalah reward juga ya. Dan itu dilakukan secara konsisten, ini akan tentunya mendorong kepercayaan mereka terhadap Anda bahwa Anda adalah orang yang bisa dipercaya dan Anda akan mendukung perkembangan mereka dan pertumbuhan karir mereka di dalam perusahaan. Lalu strategi yang keempat yaitu berikan ruang untuk membangun sebuah hubungan personal. Kembali meskipun berada dalam sebuah organisasi, ketika kita memiliki sebuah hubungan kerja itu tidak hanya berbicara pekerjaan, tetapi juga berbicara tentang kehidupan personal. Ketika kita memperlakukan karyawan kita seperti bagaimana manusia sejatinya, tidak hanya sebagai mesin pencetak uang Anda, mereka akan membangun atau menciptakan kepercayaan di dalam diri mereka terhadap Anda. Dan mereka tentunya akan menjadi jauh lebih terbuka terhadap Anda dan tidak segan-segan membantu Anda ketika diperlukan. Ini penting sekali. Dan tentunya di sini juga Anda tentunya diharapkan bisa mendorong anggota tim Anda untuk saling berhubungan, saling berinteraksi secara personal. Meskipun itu dilakukan secara virtual misalnya atau secara jarak jauh. Lakukan hubungan yang continuous atau berkelanjutan. Sehingga dengan begitu ketika kita melakukannya secara konsisten, berkelanjutan, ini akan memunculkan yang namanya engagement atau mengakibatkan engagement di dalam perusahaan. Yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan organisasi. Jadi kembali, meskipun mereka adalah karyawan Anda, tidak melulu omongin soal pekerjaan, tapi bicaralah secara personal. Seseorang bisa disentuh hatinya ketika mereka dipahami, apalagi kalau terkait dengan kehidupan personal, ya. Tapi pastikan mereka memang terbuka dengan Anda. Jadi, dengan kemudian kita membangun kepercayaan di dalam anggota tim kita, terutama antara Anda dan anggota tim Anda, maka kita akan melihat juga nih kira-kira bagaimana sih kita memiliki sebuah strategi yang efektif dalam mempertahankan akuntabilitas di anggota tim kita secara jarak jauh. Yang pertama, tentunya strategi yang pertama yang harus Anda lakukan dan ini penting sekali dan sering juga diabaikan oleh banyak pimpinan perusahaan adalah buat ekspektasi yang sangat jelas. Buat tujuan kerja yang sangat jelas dan spesifik. Ini penting sekali. Jangan pernah berpikir bahwa karyawan Anda paham apa yang Anda inginkan. Jauhkan pikiran itu sama sekali. Kenapa? Karena pada dasarnya orang ingin tahu apa sih sebenarnya yang diharapkan dari mereka. Jelaskan ekspektasinya secara spesifik, secara detail, dan sampaikan kepada mereka. Termasuk juga di dalamnya adalah tugas-tugas yang sangat spesifik, deadline-nya mereka, kemudian juga parameter keberhasilannya mereka,
terhadap setiap karyawan, terutama kepada mereka representasi Anda sebagai pemimpin di cabang-cabang, ya. Dan juga tentunya sangat penting Anda menyediakan kerangka kerja bagi anggota tim Anda. Sehingga dengan begitu mereka bisa memahami tanggung jawab mereka dan tetap fokus di dalam pekerjaan mereka. Pastikan juga bahwa setiap orang paham banget nih bagaimana keselarasan antara prioritas dan tujuan kerja mereka. Oke, itu strategi yang pertama. Lalu kemudian strategi yang kedua adalah pastikan Anda melakukan monitoring terhadap progres yang terjadi secara reguler. Ini penting sekali. Banyak yang saya temukan para pimpinan perusahaan di bisnis keluarga atau perusahaan keluarga adalah tidak melakukan monitoring progres secara reguler. Sehingga kemudian yang terjadi adalah karyawan tidak merasa bahwa ini menjadi tanggung jawab mereka. Akhirnya sudah mereka bekerja 9 to 5, melakukan seadanya. Karena apa? Karena kurangnya monitoring. Mereka tidak merasa bahwa pekerjaan mereka dievaluasi. Ya. Dengan melakukan evaluasi progres secara reguler, juga jelas tentunya, dan kemudian juga Anda memberikan acuan buat mereka bagaimana bekerja, maka dengan begitu akan membantu anggota tim Anda dalam menjalankan peran mereka di dalam pekerjaan. Jadi penting sekali lakukan yang tadi, tentukan tujuan yang jelas, kemudian tentunya lakukan monitoring progres secara reguler. Lalu strategi yang ketiga, dan ini juga harus dilakukan kalau Anda belum melakukannya, yaitu implementasikan sistem manajemen kinerja di dalam perusahaan Anda. Anda nggak perlu deh ribet-ribet kayak perusahaan besar yang lain. Anda bisa mulai dari hal yang sederhana. Tapi tetap, dalam hal ini lakukan implementasikan sistem manajemen kinerja. Supaya dengan begitu Anda bisa tahu nih pertumbuhan organisasi sudah sampai mana sih, bagaimana sih karyawan bisa mengikuti arah dan tujuan dari strategi bisnis perusahaan. Selain itu juga dengan menjalankan atau mengimplementasikan sistem manajemen kinerja, Anda akan terbantu untuk melihat kira-kira siapa sih dari sekian banyak karyawan Anda yang benar-benar bisa bekerja dengan sangat baik sesuai dengan standar yang Anda berikan atau KPI yang Anda berikan, dan mereka bisa menjadi kader Anda menjadi seorang pemimpin di masa depan. Yang pasti tentunya Anda akan pensiun pada waktunya dan Anda membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk meneruskan bisnis Anda. Lalu strategi yang keempat adalah dukung akuntabilitas di dalam kelompok-kelompok kecil atau fungsi-fungsi di dalam organisasi. Dengan begitu, ketika kita membangun sebuah budaya saling memberdayakan, saling mendukung satu sama lain, saling memberikan pertolongan ketika diperlukan, maka kita akan menciptakan kolaborasi anggota tim kita yang sangat efektif, dan mereka akan kemudian pada akhirnya mampu membangun sense of ownership antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kesimpulan dari video ini adalah pastikan bahwa Anda membangun kepercayaan dan akuntabilitas di dalam anggota tim Anda. Dengan begitu, maka Anda akan mendorong karyawan Anda akan menjadi engage dengan Anda dan perusahaan di mana mereka bekerja, itu perusahaan Anda yang Anda pimpin, dan dengan begitu juga akan mendorong pertumbuhan bisnis yang signifikan. Dan tentunya ini akan bisa dirasakan dengan sangat jelas terhadap customer Anda di dalam bisnis Anda. Sekian video kali ini. Bila video kali ini memberikan insight buat Anda dan kemudian juga mendorong Anda untuk mencapai pertumbuhan organisasi yang signifikan, tentu saja berikan like dan share juga kepada rekan-rekan Anda yang mungkin membutuhkan video ini dan perlu mendapatkan insight yang baru tentang bagaimana mengelola organisasi di dalam perusahaan keluarga. Dan juga jangan lupa buat Anda yang belum subscribe, lakukan subscribe supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi atas video-video yang baru yang sangat berguna bagi Anda dalam mengelola organisasi Anda, juga dalam mengembangkan skill Anda. Sampai berjumpa di video berikutnya.